kelompok 2 yang beranggotakan saya Aisyah Marzeti dengan NIM 2422027 berperan sebagai guru. Selanjutnya Dengan saya Rani Auliska dengan NIM 2422014 sebagai pengambilan video dan editing. saya Amanda Fitriani dengan NIM 2422026 sebagai pengambilan video. Baiklah, pada video mengajar kali ini kelompok kami mengambil materi tentang matriks dengan medianya yaitu papan matriks. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya raditu bihi ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Selanjutnya silakan satu orang yang membaca ayat. Giliran siapa lagi? Silakan. Yang lain mendengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya ibu absen dulu. Nur Hasna, Maya Sari, email, Sylvie, Hijrah, Savana. Nah, berarti semuanya hadir ya. Walaupun tadi hujan, tapi anak-anak ibu tetap hadir semuanya di sini. Nah, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear. Nah, anak-anak ibu masih ingat apa materi kita sebelumnya belajar tentang apa? Tentang sistem persamaan linear. Nah, sudah dijelaskan kemarin ada beberapa langkah dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear. Yang pertama ada yang masih ingat? Ya, tuh ya.
membuat pemisalan. Nah, membuat pemisalan. Nah, betul sekali. Langkah kedua ada yang tahu? Oke, Ali. Membuat model matematika. Ya, betul. Setelah kita buat pemisalan, terus kita buat dalam bentuk model matematika. Nah, langkah yang terakhir apa? Siapa yang tahu? Oke, Tia. Menyelesaikan sistem permasalahan. Oke, setelah kita buat modelnya, setelah kita buat pemisalannya, kita buat modelnya, baru kita selesaikan permasalahan tersebut. Nah, oke. Sekarang kita akan belajar tentang matriks. Nah, adapun yang harus Anda pahami semuanya, yang pertama Anda harus paham tentang apa itu matriks. Nah, yang kedua, Anda harus paham tentang jenis-jenis matriks. Nah, kan ada banyak tuh jenis-jenisnya, harus bisa memahaminya. Selanjutnya harus paham tentang kesamaan dua matriks dan tentang transpose matriks. Dan materi terakhir itu tentang operasi pada matriks. Sebelum kita masuk, ada yang sudah tahu apa itu matriks? Kalau ada, angkat tangannya. Ya, email. Suatu susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi oleh koma. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau jawab? Angkat tangannya. Oke, betul yang dikatakan email. Kita kasih apa dulu untuk email? Nah, jadi materi kita hari ini adalah matriks. Nah, yang pertama itu kita harus tahu apa itu matriks. Nah, biasanya di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengenal beberapa data yang harus yang harus kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, data-data dalam bentuk tabel itu biasanya kan ada baris dan ada kolomnya. Nah, dari sekian banyaknya data, ada beberapa baris dan ada beberapa kolom. Nah, itu bisa kita sederhanakan dalam bentuk matriks. Nah, jadi matriks ini adalah kumpulan bilangan yang tersusun atas baris dan juga kolom, sehingga nanti akan membentuk seperti yang dikatakan email tadi, seperti sebuah persegi panjang bentuknya. Nah, sampai di sini paham apa itu matriks? Jadi matriks itu isinya cuma angka atau bilangan saja. Biasanya matriks itu dilambangkan dengan diberi kurung siku, bentuknya seperti ini. Ada kurung sikunya. Jadi elemen-elemen atau anggotanya itu berada di dalam sini. Nah, kurung siku ya, bukan kurung yang biasa, tapi kurung siku. Itu adalah lambang untuk
baris. Nah, selanjutnya ada matriks persegi. Nah, matriks persegi ini adalah matriks yang elemennya itu jumlah baris dan kolomnya itu sama. Bentuknya seperti misalnya ini A, ini B, C, D. Nah, ini adalah matriks baris. Jumlah barisnya, anggota di barisnya ada 2, di kolomnya juga ada 2, maka dinamakan matriks persegi. Karena kalau persegi kan sisi-sisinya itu sama. Selanjutnya ada matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas ini adalah matriks yang anggotanya itu di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh matriks segitiga atas. Jadi selain dari diagonal utama, nah diagonal utama itu adalah yang ini. Itu adalah diagonal utama dari matriks. Nah, dari yang di bawah dari diagonal utama itu harus 0. Kalau dia semuanya di bawah diagonal utama itu 0, maka itu dinamakan dengan matriks segitiga atas. Selanjutnya ada matriks segitiga bawah. Nah, kalau untuk matriks segitiga bawah, berarti yang di bawah diagonal utama itu adalah angka selain 0. Nah, yang di atas diagonal utama itu adalah angka 0. Nah, ini adalah diagonal utamanya. Di atas diagonal utama itu harus 0. Di bawah diagonal utamanya ada angka selain 0. Maka ini dinamakan dengan matriks segitiga bawah. Selanjutnya ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini adalah matriks yang di diagonal utamanya saja yang ada angka selain 0. Selebihnya itu adalah angka 0. Contohnya nah, inilah yang dinamakan dengan matriks diagonal karena yang ada angkanya cuma di diagonal utama saja. Selain itu adalah angka 0. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas ini adalah matriks yang di diagonal utamanya itu adalah angka 1. Sama seperti matriks diagonal, di atas dan di bawah diagonal utamanya itu adalah angka 0. Cuma yang membedakan kalau untuk matriks identitas itu diagonal utamanya itu bernilai 1. Nah, itulah jenis-jenis dari matriks. Nah, sampai di sini ada paham semuanya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang berarti semuanya sudah paham tentang jenis-jenis matriks. Dan kita lanjut ke kesamaan dua matriks. Nah, jadi kesamaan dua matriks ini adalah ada dua buah matriks di mana ordonya itu sama dan juga elemen yang
B. Nah, matriks A ini berorbit 2 kali 2 yang isinya ada 5, 2, 1, 3. Selanjutnya ada matriks B. Matriks B ini juga berorbit 2 kali 2, ya kan? Ada dia juga berorbit 2 kali 2. Kita lihat, ada 5, ada 6/3, ada 2/2, ada 3. Nah, di sini kita lihat dari syarat kesamaan dua matriks tadi, yang pertama harus ordonya sama. Ordonya sudah sama, sudah. Yang kedua, elemen di dalamnya harus sama. Maksudnya bilangan-bilangan di dalamnya harus sama. Nah, kita lihat ini ada 5. Di sini ada 6/3. 6/3 itu berapa? 2 kan? Sama dengan 2. 2/2 1. Kalau kita lihat matriks A dan B, di sini 5, 2, 1, 3, dan di sini 5, 6/3 itu 2, 2/2 itu 1, dan 3. Apakah dia termasuk dua matriks yang sama? Sudah masuk, karena elemen yang di matriks A dan B itu mempunyai bilangan yang sama. Berarti matriks A itu sama dengan matriks B. Nah, sampai di sini paham? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu transpose matriks. Nah, transpose matriks ini mudah. Di sini kita belajar suatu baris itu bisa kita ubah menjadi kolom, dan kolom itu bisa kita ubah menjadi baris. Jadi kita bisa mengerti letak dari elemen-elemen matriks. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada operasi pada matriks. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan ini itu hampir sama dengan penjumlahan biasa, juga menjumlahkan bilangan-bilangan. Nah, ini kita masuk ke contohnya. Contohnya saja, misalnya ada matriks 2, 1, 3, 5 ditambah matriks 2, 2, 5, 1 sama dengan. Nah, ini ada dua buah matriks yang kita jumlahkan. Caranya sama dengan penjumlahan biasa. Nah, kalau di matriks itu kita jumlahkan baris pertama kolom pertama, juga kita jumlahkan dengan baris pertama kolom pertama pada matriks yang lain. Selanjutnya baris pertama kolom kedua itu juga kita jumlahkan dengan baris pertama kolom kedua di matriks yang lain. Nah, kita coba. Ada
Nah, misalnya ada matriks 5, 3, 7, 2 dikurang matriks 2, 1, 5, 1. Nah, ayo bantu ibu menyelesaikannya. Ada 5 dikurang 2, 3. 3 dikurang 1, 2. 7 dikurang 5, 2. 2 dikurang 1, 1. Nah, jadi untuk hasil dari pengurangan matriks 5, 3, 7, 2 dikurang matriks 2, 1, 5, 1, hasilnya berapa? Matriks 3, 2, 1. Nah, sampai di sini paham? Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu konsepnya sama, cuma tandanya aja yang berbeda. Nah, selanjutnya ada perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini itu adalah kita mengalikan dua buah matriks. Nah, misalnya ada matriks A1, A2, A3, A4, ada B1, B2, B3, B4. Nah, caranya kita untuk mencari hasil dari baris pertama, kolom pertama, itu kita cari A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B3. Nah, misalnya berarti A1 dikali B1 terus A ditambah A2 dikali B3. Nah, ini untuk baris pertama, kolom pertama. Selanjutnya A1 dikali B2 ditambah A2 dikali B4. Nah, sudah dapat kita untuk baris pertama. Selanjutnya untuk baris kedua, A3 dikali B1 ditambah A4 dikali B3. Selanjutnya A3 dikali B2 ditambah A4 dikali B4. Nah, inilah cara penyelesaian dari perkalian. Jadi baris pertama kita kali kolom pertama, terus baris pertama dikali kolom kedua. Nah, udah selesai untuk satu baris. Untuk baris kedua, yang baris kedua ini kita kalikan dengan kolom pertama, terus yang baris kedua kita kalikan juga dengan kolom kedua, sehingga nanti dapat hasilnya seperti ini. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, kita kalikan dulu baris pertama dengan kolom pertama. 2 dikali 2 berapa? 4 ditambah 3 dikali 4 12. Berarti 4 ditambah 12 16. Lanjut baris pertama dengan kolom kedua. 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 3. Jadi 6 tambah 3 9. Nah, udah dapat kita untuk yang baris pertama. Untuk baris kedua, 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 4 8. 2 ditambah 8 10. Satu lagi, 1 dikali 3 3. 2
2 dikali 1 2. 3 ditambah 2 5. Nah, sehingga kita akan hasil nanti matriks 2 3 1 2 dikali matriks 2 3 4 1, hasilnya matriks 16 9 10 5. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, itulah materi kita hari ini. Nah, untuk operasi pada matriks, akan ibu jelaskan juga dengan media, sehingga nanti Anda semua bisa lebih paham dalam mengoperasikan matriks. Nah, udah ibu jelaskan tadi materi kita tentang matriks. Nah, sekarang ibu akan menunjukkan cara supaya anak-anak ibu semuanya bisa memahami lebih dalam lagi tentang operasi pada matriks. Nah, di sini sudah ibu sediakan ada namanya papan matriks. Nah, di sini membantu kita dalam menyelesaikan operasi pada matriks. Nah, di sini juga sudah ada angka-angka yang akan kita tempelkan di papan matriks nanti dengan paku bagian ini. Mungkin untuk lebih pahamnya akan ibu jelaskan. Nah, di sini ibu sudah pegang kertas-kertasnya. Nah, yang kita perhatikan adalah kotak dengan warna yang sama ditempati oleh angka yang sama. Nah, 2 di sini kotak yang berwarna kuning itu ditempati oleh angka 2. Maka kotak yang warna kuning di sini kita isi juga dengan angka 2. Selanjutnya ditambah konsep kita yang tadi, untuk penjumlahan kita menjumlahkan baris pertama dan kolom pertama juga kita jumlahkan dengan baris pertama kolom pertama. Itu bisa kita lihat lagi dari warna kotaknya. Di sini warna biru, berarti di sini kita isi juga dengan angka 4. Nah, setelah kita isi dengan angka yang sama, maka tinggal kita jumlahkan saja lagi. Nah, sekarang bantu ibu menjumlahkannya. 2 ditambah 4 berapa? 6. Berarti di baris pertama kolom pertama kita isi dengan angka 6. Selanjutnya 3 ditambah 2 5. Kita isi dengan angka 5. Nah, 1 ditambah 6 7. Maka kotak baris kedua kolom pertama kita isi dengan angka 7. Dan 5 ditambah 3 8. Kita isi baris kedua kolom kedua dengan angka 8. Nah, dapatlah hasilnya untuk matriks 2 3 1 5 ditambah matriks 4 2 6 3. Itu hasilnya adalah matriks 6 5 7 8. Untuk operasi penjumlahan pada matriks. Nah, untuk pengurangan itu sama dengan penjumlahan, hampir sama caranya. Cuma yang membedakan di sini tanda tambah. Kalau pengurangan berarti di sini tanda kurang. Dan untuk angka-angka. Oke, sekarang kita masuk ke operasi perkalian. Untuk operasi perkalian itu sama dengan yang tadi, kita perhatikan kotak dengan warna yang sama. Maka dengan kotak dengan warna yang sama nanti akan diisi juga oleh angka yang sama. Untuk konsep perkalian itu kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama dan baris kedua dengan kolom kedua, terus baris kedua dengan kolom pertama dan baris kedua dengan kolom kedua. Nah, mari kita lihat angkanya. Jadi caranya, nah di sini ada kotak kuning. Untuk kotak kuning itu diisi oleh angka 2. Berarti di sini kita isi juga dengan angka 2. Jadi di sini 2. Nah, kotak biru itu ditempati oleh angka 4. Jadi kita isi dengan angka 4. Ditambah kotak ini diisi oleh angka 3.
3, maka di sini juga angka 3. Dan kotak yang warna hijau ini diisi oleh angka 6, maka kita isi dengan angka 6. Nah, begitulah seterusnya kita isi kotaknya dengan angka yang sama, kotak yang sewarna dengan angka yang sama. Nah, setelah kita isi kotak-kotak dengan angka dari soal tadi, maka sekarang kita tinggal mencari jawabannya. 2 dikali 4, 8 ditambah 3 dikali 6. 3 dikali 6 berapa? 18. Berarti 8 ditambah 18 berapa? Ayo berapa? Ada 26. Berarti di sini hasilnya 26. Selanjutnya 2 dikali 2 itu 4, ditambah 3 dikali 3 itu 9, 4 ditambah 9 13. Selanjutnya 1 dikali 4 itu 4, ditambah 5 dikali 6 30, jadi hasilnya 34. Nah, 1 dikali 2 itu 2, dan 5 dikali 3 itu 15. Kalau kita jumlahkan hasilnya 12. Nah, jadi inilah hasil dari matriks 2, 3, 1, 5 dikali matriks 4, 2, 6, 3, yang hasilnya adalah matriks 26, 13, 34, dan 17. Nah, jadi inilah penggunaan media dari papan matriks ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah anak-anak ibu dalam memahami operasi pada matriks. Nah, setelah ibu jelaskan, nah sekarang kita masuk ke latihan. Sebelum masuk ke latihan, sudah paham semuanya? Sudah. Nah, untuk mengujinya kita akan berikan latihan. Nanti akan ibu suruh maju ke depan. Nah, ini sudah ada ibu tulis 3 buah soal tentang operasi pada matriks. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang mau maju ke depan pertama kali? Angkat tangannya. Oke, ayo silahkan kerjakan soal nomor 1. Oke, berapa hasilnya, Ai? Matriks 5, 3, 4, 9. Oke, kita periksa bersama. Matriks 2, 1, 3, 5 ditambah matriks 3, 2, 1, 4. Betul hasilnya seperti ini? 2 tambah 3, 5. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. 5 tambah 4, 9. Nah, betul. Hasilnya adalah matriks 5, 3, 4, 9. Beri tepuk tangan untuk Ai. Untuk soal kedua, akan ibu tunjuk orangnya. Yang mengerjakan soal nomor 2 adalah Hijrah. Oke, Hijrah silahkan maju ke depan. Tekan yang awal tadi.
Oke, berapa hasilnya? Matriks 3, 6, 4, 2. Kita periksa bersama. 7 dikurang 4, 3. 9 dikurang 3, 6. 5 dikurang 1, 4. 4 dikurang 2, 2. Betul? Betul. Nah, 100 untuk Hijrah. Oke, satu soal lagi. Soal perkalian. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, juga ya, silakan. Oke, terima kasih. Kita periksa bersama. Matriks 2, 1, 3, 5 dikali dengan matriks 2, 1, 3, 4 hasilnya. Nah, 2 dikali 2, 4. Ditambah 1 dikali 3, 3. 4 ditambah 3, 7. 2 dikali 1, 2. 1 dikali 4, 4. Berarti 2 ditambah 4, 6. 3 dikali 2, 6. 5 dikali 3, 15. 15 ditambah 6 hasilnya 21. Satu lagi. 3 dikali 1, 3. 5 dikali 4, 20. 20 ditambah 3, 23. Oke, betul. Nah, berarti anak-anak ibu sudah paham ya tentang operasi pada matriks. Oke, berarti sudah tercapai semua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mulai tadi dari kita mengetahui apa itu matriks, selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks juga ada banyak sekali pembagiannya tadi. Salah satunya ada yang bisa sebutkan. Ada matriks nol, ada matriks persegi, matriks apa lagi? Matriks baris, matriks kolom, dan masih banyak lagi. Sudah belajar tentang kesamaan dua matriks, yaitu matriks yang memiliki order sama dan elemen yang sama atau angka di dalamnya itu sama. Selanjutnya kita tadi sudah belajar transpose matriks, dan materi terakhir tadi adalah operasi pada matriks. Oke, itulah materi kita pada hari ini tentang matriks. Nah, untuk materi minggu depan itu kita akan belajar tentang determinan dan invers. Nah, jadi tugas anak-anak ibu di rumah silahkan dibuat resume tentang determinan dan invers. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Tidak. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.